Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Septiani Rambe sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Pada hari ini Selasa 13 Desember 2022 melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran materi lingkaran di kelas 8 SMP IT Al-Hijrah Deli Serdang. Garuda Pancasila, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih Kak Afifah. Silakan duduk anak-anak. Oke ya, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa agar pelajaran diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga hari ini pelajaran kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak Ustazah absen hari ini 1, 2, 3, 4, 8, 10 ya. Ada 17 orang. Lengkap berarti ya. Hadir semua kan? Berarti semuanya hadir. Alhamdulillah ya. Kita mulai pelajaran kita. Silakan perhatian. Masih ingat pelajaran sebelumnya, teman-teman? Masih Masih ya. Pelajaran apa? tentang unsur pemerintahan. Oke, tentang unsur
awal sebelum memulai pelajaran. Nah, tes ini untuk melihat kemampuan kalian, kemampuan awal kalian sebelum saja sampaikan nanti materinya. Nah, silakan dibuka buku tulisnya. Kita kerjakan, kalian kerjakan tes ini. Sore ini, Bimpai dan kawan-kawan berjanji akan bersama-sama beberapa anak jalanan sebagai bentuk atas keputusan SMP. Bimpai memutuskan untuk memberi martabak manis seperti gambar di samping. Pertanyaannya, dalam gambar apakah yang ada, ya kan? Bangunan apakah yang serupa dengan bentuk martabak manis tersebut? Selanjutnya, jika ada 8 orang yang hadir dan setiap orang mendapatkan satu potong yang sama besar, bagaimana cara pembuat martabak manis menentukan ukuran tiap potongnya? Oke, silakan jawab. Silakan jawab di buku tulis. Saja kasih waktu 1 menit saja. Dijawab sesuai dengan kemampuan kalian, karena apa martabak tersebut dan bagaimana cara potongnya menjadi bagian yang sama besar. Dua kelas, silakan kumpulkan bukunya, hasil dengan baca, jangan tutup ya, biar saya lihat. Semampunya aja, nggak apa-apa. Kalau nggak tahu juga nggak apa-apa. Kalau nggak tahu juga nggak masalah ya. Baik, setelah tes kemampuan awal, nah tes kemampuan awal tadi itu berhubungan dengan materi kita hari ini. Coba tebak materi apa kita hari ini? Nah, jadi kita akan belajar mengenai sudut pusat dan sudut berunding lingkaran. Nah, Ustazah, apakah pelajaran hari ini sulit? Tidak. Seperti prinsip kita, matematika is easy. Jadi materi ini juga mudah, ya. Kenapa? Karena penerapannya ada dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi belajar matematika juga bukan hanya sekedar kita menyelesaikan soal sudah, tidak. Tapi kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti lingkaran, kan? Itu ada dalam sekitar kita lingkaran itu lingkaran. Nah, dalam hal ini materi sudut pusat dan sudut berunding ini kita bisa melihat ya aplikasinya dalam di sini Ustazah buat diterapkan dalam membagi kue yang sama besar, sama kayak tadi di tes awal. Kalau tadi pizza ya, pizza martabak. Nah, kita bisa kalau ini apa? Pizza. Jadi bagaimana cara membagi pizzanya menjadi sama besar? Nah, disitulah penerapan sudut pusat dan sudut berunding dalam lingkaran. Nah, ini juga dari sepeda. Jadi penting untuk kita mengetahui ukuran sudut pusatnya untuk membagi jari-jari di lingkaran
pesawat kertas. Kemudian kita mengamati bentuk pesawat kertas tersebut membentuk sudut besar dan sekeliling sebuah lingkaran. Dia berpikir dan menduga bahwa kemungkinan ada hubungan antara sudut besar dan sudut keliling tersebut. Nah, lagi main-main pesawat kertas, pernah buat? Nah, dia menduga ada hubungan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Kira-kira secara kalian amati dari gambar dan permasalahan di atas ada nggak hubungannya? Ada nggak? Ada. Gimana ya hubungannya? Oke, tunggu dulu kakak. Hubungannya akan kita dapatkan setelah kalian menyelesaikan LKPD. Nah, tentu saja akan bagikan LKPD dan bahan ajar kepada kalian. Silakan diamati lagi, ya kan, permasalahannya dan dianalisis, dipikirkan kira-kira ada nggak hubungannya. Ustazah bagikan. Sebelum Ustazah bagikan, kita akan bagi kelompok. Ustazah bagi kelompok seperti minggu sebelumnya. Masih ingat kan? Masih ingat. Oke, silakan ke tempat duduk. Lihat di LKPD Kak. Jadi kalian bekerja berdasarkan petunjuk di LKPD. LKPD ini minta apa? Minta GeoGebra, buka GeoGebra. Buka aplikasi GeoGebra-nya sudah. Di diskusi ini ada penilaian
Silakan masing-masing kelompok menyiapkan bahan diskusinya untuk dipresentasikan. Silakan disiapkan. Geogebranya disiapkan, jangan ada yang hilang dari Semuanya jelas. presentasi. Ya, semuanya harus jelas. Kan bergantian tiap kelompok. Karena berbeda-beda kan? Lingkarannya berbeda-beda. Time is over. Siapa yang mau maju duluan? Saya. Kelompok Ella, silakan duluan. Baik. Presentasi yang pertama, kelompok 1, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan sudut pusat dengan sudut keliling. Nanti di Tanggalannya itu bisa 3 buah lingkaran dengan panjang dari jari sama pada GeoGebra. Buatlah sebarang sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap unsur yang sama pada masing-masing lingkaran. Beri nama sudut tersebut. Coba. lingkaran pertama, ini sudut pusatnya P, E, A, B. Itu besar sudutnya 127,76 derajat. Sedangkan sudut kelilingnya itu E, F, B. Besar sudutnya 63,88 derajat. Lingkaran kedua, ini sudut pusatnya itu K, I, J. Besarnya 96,5 derajat. Kalau ke sebelah sini. Terus lingkaran sudut kelilingnya ini sudut KLJ, besar sudutnya 48,07 derajat. Lingkaran ketiga sudut pusatnya itu GOD, itu besar sudutnya 82,63 derajat. Sudut kelilingnya GHO, besar sudutnya 41,32 derajat. Nah, sudut yang pertama sudut pusat dibagi sudut keliling berarti 127,76 derajat dibagi 63,88 derajat sama dengan 2. Lingkaran kedua 96,15 derajat dibagi 48,07 derajat sama dengan 2. Lingkaran ketiga 82 derajat 63 derajat dibagi sama 41,32 derajat sama dengan 2. Dari langkah kegiatan 1 dan 2 kita bisa simpulkan sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling dan sudut keliling sama dengan sudut pusat dibagi 2. Langkah-langkah kegiatannya yang 1, perhatikan contoh di bawah ini. Ini maksudnya. Beri nama titik sudut keliling dengan nama titik A, B, dan C. Kemudian buatlah 2 buah sudut keliling lainnya yang menghadap unsur PQ dan namai titik sudutnya dengan titik D dan E pada aplikasi GeoGebra. Oke. Jadi nama sudut kelilingnya itu yang pertama ada P, A, Q. Ini P, A, Q. Besar sudutnya itu 65 derajat. Sorry, sini nggak ada kata hilang. Terus yang kedua P, B, Q. P, B, Q. Besar sudutnya sama juga 65 derajat. Yang ketiga P, C, Q. P, C, Q. Besar sudutnya 65 derajat. Yang ketiga, lukislah sebarang lingkaran pada GeoGebra. Kemudian buatlah 2 buah titik K dan L sehingga terbentuk unsur KL. Setelah itu buatlah 2 buah sembarang sudut keliling yang menghadap
LTK. Besar sudutnya 53,32 derajat. Yang kedua, sudutnya ada LRK. Besar sudutnya sama juga 53,32 derajat. 32 derajat. Jadi kesimpulannya, sudut keliling yang menghadap busur yang sama besarnya akan selalu sama. Jadi nggak ada bedanya. Kalau misalnya itu selalu menghadap busur yang sama. Oke. Kali busurnya menghadap busur yang sama, kan dia sama nanti. Terus yang ayo berlatih. Nomor 1, tentukan besar sudut X. Yang diketahui di situ ada AOB. Sudut AOB itu 70 derajat. Yang ditanya sudut keliling. AOB itu kan sudut pusat. Yang seperti kita ketahui, sudut keliling itu sama dengan sudut pusat dibagi 2. Jadi bisa kita simpulkan kita dari itu 70 dibagi 2 sama dengan 35 derajat. Yang kedua, perhatikan gambar berikut. Jika sudut AOB sama dengan 80 derajat, tentukan besar sudut berikut. Yang pertama sudut ADB, yang kedua sudut ACB, yang ketiga sudut BOC. Yang pertama itu ada sudut ADB. Sudut AOB tadi kita ketahui 80 derajat. Sudut AOB itu kan sudut besar. Berarti sudut kelilingnya itu 80 dibagi 2 sama dengan 40 derajat. Sama juga seperti yang ACB, 80 derajat dibagi 2 karena sudut ACB itu kan sudut keliling. Berarti 80 derajat bagi 2 itu sama dengan 40 derajat. Yang ketiga, BOC. BOC itu kan dia kayak berlurus gitu. Kalau berlurus itu berarti 180 derajat. Nah ini kan dikasih tahu 80 derajat. Berarti sama dengan 180 derajat kurang 80 derajat. Jadinya 100 derajat. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum. Silakan tutup tangannya. Oke, siapa kelompok selanjutnya? Kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Mau presentasikan hasil yang telah kami kerjakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan tentang apa yang sudah kami diskusikan. Kami dari kelompok 2. Ada yang mau Oh nanya? ya, sorry, ada yang mau bertanya? Yang sudut gambar mahkota itu di soal kan disuruh buat ada sejumlah sudutnya. Jadi kenapa kalau Nggak ada hilang. bilang saya gila. Oh, dia bilang hilang tadi. Coba di-spot lagi Kak. Bisa kan? Coba di-spot lagi. Iya. Angel kan? Nah, itu semua besar sudutnya 65 derajat, ini juga 65 derajat, dan ini juga 65 derajat. Udah, ada lagi yang mau ditanyakan? Atau ada jawaban yang berbeda? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Teman-teman yang lain sudah sama jawabannya? Di ayo latih tadi? Oke. Oke. Setelah kalian menyelesaikan
Sebaliknya sudut keliling itu sama dengan sudut pusat dibagi sama 2. Nah terus setiap sudut kelilingnya menghadap busur yang sama, besar sudutnya pasti akan selalu sama. Tapi ingat syaratnya itu harus menghadap busur yang sama. Oke, tepuk tangan. Itu tadi kesimpulan yang sudah disampaikan oleh teman kita Nafisa. Nah, perhatikan, lihat. Sudut pusat dan sudut keliling. Bagaimana hubungannya? Berdasarkan kesimpulan yang sudah kalian simpulkan bersama, ini dia hubungan sudut pusat dan dalam 2 kali besar sudut keliling yang mana busur yang sama. Silakan diperhatikan. Nah, ternyata sama hasilnya dengan kesimpulan yang sudah kalian sampaikan. Oke, di sini ada speaking. Siapa yang mau kue? Baik. Sudah lelah? Sudah lelah? Kita tepuk semangat lagi dulu ya. Tepuk semangat. Oke. Nah, bagaimana anak-anak sekalian, sudah paham materi hari ini? Kalau sudah, yuk kita buktikan dengan menyelesaikan soal. Nah, silakan buka HP-nya masing-masing. Ustazah sudah mengirimkan soal di Google Classroom.